Amitofo. And please help yourself to be comfortable. And if legs hurting, then you can stretch out and make yourself comfortable, please. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi Rinpoche mengatakan jika kita merasa kaki kita kurang nyaman, silakan menyamankan diri ya, buatlah peragangan. Now I'm going to read some few pages in a long reading transmission. Continue from last time. Jadi sekarang Rinpoche akan membacakan beberapa halaman ya untuk melakukan pembacaan transmisi kepada kita. Chidar tome dani je namga kundu jirodo semjeraji time ing deji kundu roani deji chenyi nyeba da yonde to chaba de suji namba memba da pama chola namga shin nyeba lobur da de da yonde ranshi ni de chire chidar ngaji chide je jo me je konjo ni jo me be chuni do 지대로 남가 고소와 터지니 월 고밤에 대시 심지 탐질라 nen데 니월 고밤에 지대로 제대 탐지데 남가라니 제신지 대신 되마 진라 원문의 제신지 지대로 남가 맨남지 문제 남야 지범에 대신 되니 치워다 나다 거의 매미치 산이 줄라 줄롱라 롱네 남칼 칼라 럽드네 칸이 롱다 추다다 사이 감라 네마이 대지 본부 카와 남래다 녀모 달라네 레다 녀모 추심을 일라절라 다드네 추심이 이제네 셈이다벌 라람네 partly purified, partly not purified. And then Shakyamuni Buddha's nature of mind is baik, jadi sifat dasar kebuddhaan so ya dari Buddha Sakyamuni ya, karena beliau sudah mencapai pencerahan, kita tidak menyebut itu sebagai sifat dasar kebuddhaan lagi. Jadi sifat dasar atau sifat sejati dari Buddha Sakyamuni yaitu batin yang jelas bercahaya, inilah yang kita sebut sebagai dharmakaya. Sedangkan Maitreya Buddha ya atau Buddha Maitreya ya menurut sutra ya Buddha Maitreya berada di bumi yang ke-10 ya, jadi sifat dasar dari beliau ya belum bisa disebut sebagai dharmakaya. Beliau masih dalam level bodhisattva yang artinya sifat dasarnya masih setengah setengah sudah terpurifikasi, setengah lagi belum. Ya, sedangkan kita sebagai manusia biasa ya Rinpoche mengatakan beliau tidak tahu apakah di sini ada yang bodhisattva atau tidak, tetapi jika Anda sama dengan Rinpoche ya, manusia biasa, jadi sifat dasar ini disebut sebagai sifat dasar kebuddhaan atau bibit kebuddhaan. Jadi semua itu ya kita memiliki sifat dasar yang sama dengan Buddha Maitreya dan Buddha Sakyamuni. Secara sejatinya sifat dasar itu adalah sama, namun secara relatif ya sifat dasar yang kita miliki. Jadi semua adalah tentang batin. Jadi biasanya kita mengatakan sifat kita mengatakan batin yang terang bercahaya ini. Jadi di sini yang dimaksud adalah kilau ya jelas. Jadi bukanlah seperti cahaya matahari yang menyorot ke arah kita, dan jangan berpikir bahwasanya batin itu adalah seperti cahaya. Ya, jadi inilah kenapa sebabnya ya banyak orang yang bermeditasi dan menunggu datangnya cahaya karena mereka berpikir batin adalah cahaya. Kemudian dua sifat atau dua aspek dari batin adalah yang pertama sunyata dan yang kedua adalah berkilau. Jadi ketika kita bermeditasi kita bisa kita duduk tegak ya, kita melihat ke dalam batin kita, kemudian kita bertanya apa itu batin, di mana? Tentu ini tidak bisa dijelaskan karena batin tidak memiliki lokasi, tidak memiliki tempat, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi inilah yang dimaksud dengan sunyata. Jadi tidak bisa kita temukan. Jadi pada saat yang sama, jika batin ya kita membayangkan jika batin kita
keluarkan dari kepala kita. Kalau lokasinya di kepala ya, kalau memang lokasi atau tempatnya di kepala, jadi kita membayangkan jika kita mengeluarkan batin kita dari kepala kita, kita akan jadi apa? Apakah menjadi seperti seonggok lubang atau batu ataupun ya batu? Jadi kita tidak akan ada sama sekali. Jadi karena adanya batin, maka segala hal juga ada. Ya, jadi bukan sesuatu yang benar-benar ada, ya. Bukan batin ini bukan sesuatu yang benar-benar ada, bukan sesuatu yang tercipta dari materi-materi, ya. Inilah yang disebut yang dimaksud sebagai sifat kesunyataan dari batin tersebut. Kemudian karena semua hal itu asalnya adalah dari batin, maka kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman secara jelas untuk kita dan dari kita. Inilah yang disebut sebagai kilau. Jadi batin ini bukanlah seperti cahaya yang berwarna kemudian menyorot ke arah kita. Jadi batin itu sendiri bukanlah sesuatu yang solid, ya. This position is some kind of similar thing we have. Bukan sesuatu yang solid, ya, juga bukan batin ini bukan sesuatu yang solid, dan pada saat yang sama, ya, ia ada. Inilah yang disebut sebagai aspek dari kesunyataannya. Kemudian dua aspek ini, yaitu sunyata dengan kilau, ya, dari batin, ini bukan dua hal yang terpisah. Jadi batin yang kita sebut dari tadi adalah sebenarnya sifat dasar kita yang sebenarnya. Jadi batin memiliki dua aspek. Yang pertama adalah sunyata, yang kedua adalah kilau atau bercahaya terang ataupun kilau, berkilau. Jadi itulah sebabnya mengapa kita ada. Kemudian yang kita sudah mempelajari tentang kecenderungan. Jadi kecenderungan ini maksudnya adalah kesamaan atau persamaan yang kita miliki antara diri kita dengan Buddha yang telah tercerahkan. Jadi ketika tercerahkan, ya, sifat dasar tersebut seutuhnya terpurifikasi, inilah yang disebut sebagai aspek kesunyataan, inilah Dharma kaya. Sedangkan sifat dasar atau sifat batin terang bercahaya yang berkilau tersebut itulah Sambhoga kaya. So I think it's not very difficult to understand, easier. So then one thing. Then also you learn what's modern science, right? Some kind analyzing, contemplate on nature of things, and to understand by reasoning and contemplating on then analyzing on nature of things, and to understand in a science way. Then you have learned from school. Anyway, what I want to say is, I think science, modern science analysis is always about a physical thing. Yeah, physical. Even name is physics, right? Physical thing. Physical thing. And in Buddha's teachings also similar analysis on physical things breaking down, like smallest atom, and until this huge thing is not truly existed, but then always come from particles, and so on. Then Abhidhamma talks, right? But modern science also talks about the similar way. So in that part is similar, but then I think science is more. Physics is stuck there, and on the physical level. Jadi di sini, ya, pada zaman dahulu atau terdahulu, ya, ajaran ini tidak diajarkan secara umum atau kepada khalayak umum, karena khalayak umum tidak mampu untuk mengerti, ya, dan sangat sulit sekali untuk umat berumah tangga. Namun di zaman yang sekarang, ya, semua orang pergi ke sekolah belajar, ya, bahkan Rinpoche mengatakan mungkin Anda belajar lebih banyak daripada beliau, ya, jadi tidak begitu sulit untuk memahami hal-hal demikian. Jadi kita juga terutama karena kita telah mempelajari sains modern, ya, ilmu pengetahuan modern, di mana di dalam ilmu pengetahuan modern mengharuskan kita untuk menganalisis, kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan, kemudian pemikiran-pemikiran, kemudian perenungan,
untuk mengerti secara ilmu pengetahuan. Jadi di dalam sains dan dalam ilmu pengetahuan ya, fisika ya, terutama dalam hal fisika, mereka hanya membahas hal-hal fisik. Sedangkan di dalam agama Buddha atau ajaran Buddha ini dipecah kembali. Contohnya seperti atom ya. Atom dipecah kembali di mana atom ini sebenarnya berasal dari partikel-partikel. Ya, jadi di dalam sains ya mereka hanya terjebak atau berada di level fisik saja di bagian yang paling atas, ya, artinya bagian dasarnya, ya baru kulitnya saja. Sedangkan analisis Buddhis ya jauh lebih mendalam dan melampaui level fisik. Itulah kita menyebutnya sebagai batin. Jadi di dalam bagi ya ilmu pengetahuan khususnya fisika ya, batin ataupun esensi dari batin adalah hal-hal fisik. Mereka tidak bisa menganalisis lebih lanjut ya. Jadi ini adalah level yang mendasar ya, dan mereka menyebut batin ini atau menganggap batin ini ya adalah otak. Ya, jadi suatu energi yang berasal dari otak ya, jadi tidak ada investigasi lebih lanjut. Sedangkan di dalam Buddhisme ya cara pandang secara keseluruhan berbeda. Jadi di dalam Buddhisme memandang bahwasanya esensi dari dunia ini sebenarnya adalah batin. Nah, jadi sama seperti mata, organ mata. Jadi tentu semua orang memiliki warna bola mata yang berbeda ya. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hijau, biru dan sebagainya. Jadi bola mata itu adalah organ. Ya, bola mata kita atau mata kita adalah organ. Sedangkan kesadaran dari mata ya adalah hal yang berbeda. Jadi organ mata, bola mata kita atau mata kita hanya menjadi tuan rumah ataupun menjadi tempat untuk menampung kesadaran mata. Sama seperti otak yang merupakan tempat bersandarnya batin. Jadi batin bukanlah otak. Ya. Sedangkan kita di dalam Buddhisme kita memiliki alam yang disebut alam tanpa bentuk. Jadi bentuk aja sudah tidak ada, bagaimana lagi mau punya otak. Tetapi di alam tanpa bentuk itu tetap memiliki kesadaran meskipun tidak ada otak ya, karena dia tidak ada bentuk. Jadi pada bagian ini mungkin nanti sebagian orang akan mengatakan bahwasanya tidak ada sebenarnya alam dewa, hanya di Buddhis aja yang memiliki kepercayaan alam dewa. Ya, jadi di zaman saat ini juga para ilmuwan menemukan bahwasanya ada binatang yang tidak memiliki otak tetapi memiliki kesadaran. Contohnya ubur-ubur, ya, jellyfish, ubur-ubur. Jadi ubur-ubur tidak punya otak tetapi memiliki batin. Jadi Rinpoche mengatakan lebih baik tidak berbicara terlalu panjang mengenai hal-hal ilmu pengetahuan ini ya. Jadi intinya adalah batin ya, batin yang terhalangi ya. Karena batin kita terhalangi, makanya kita mengalami pengalaman-pengalaman samsara. Ketika batin itu terpurifikasi, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman nirwana ataupun yang kita sebut sebagai tercerahkan. Dan kita bisa membantu orang lain ya. Kita bisa membantu orang lain karena kita bisa melihat bahwasanya orang lain memiliki sifat dasar yang sama dengan kita. Karena memiliki sifat dasar yang sama, maka mereka bisa mencapai apa yang kita capai. So our mind, that mind is nature of the really nature of mind is two aspects: empty aspect and clear light aspect. Clear light means everything that vivid kind of can experience. It's not. At the same time, it's not truly existed emptiness. Sometimes we say emptiness is, I cannot understand what do you mean. You know, it's so deep. Actually, it's our own mind. Why we cannot, why we say so difficult? It's just actually more like a turn, a kind of analysis, turn into your own mind. You look into your mind. Then it's feel like emptiness, right? Cannot emptiness means cannot really describe or cannot really understand in a sense of substantial some kind of entity. Jadi sifat batin kita, ya, sifat dasar atau sifat alami dari batin kita ada dua. Yang pertama adalah sunyata, ya. Yang kedua adalah berkilau bercahaya.
ya, dimana di sini artinya adalah secara jelas kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman atau fenomena-fenomena, namun pada saat yang sama itu tidaklah benar-benar ada. Mungkin kita akan sering mengeluh, kesunyatan ini begitu mendalam, tidak bisa saya pahami. Nah, jadi kita memutar analisa tersebut, putarlah balik kepada batin kita sendiri. Lihatlah batin kita sendiri. Nah, jadi ketika kita melihat batin kita, ada hal yang tidak bisa benar-benar kita jelaskan, ya. Tapi pada saat yang sama itu merupakan sumber dari segalanya. Ya, sama seperti kita bermimpi, dalam mimpi kita memiliki mata, telinga, dan organ-organ lainnya, termasuk batin kita. Jadi di dalam mimpi kita memiliki otak, bahkan itu pun diciptakan oleh batin kita. Jadi di dalam mimpi ya kita pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam mimpi kita itu datang dari batin kita. Batin kita lah yang membiarkan kita atau membuat kita bisa mengalami pengalaman, bisa merasakan pengalaman-pengalaman fenomena. Inilah disebut sebagai aspek kilau ataupun cahaya. Kemudian di dalam mimpi ya kita bisa merasakan secara jelas. Sebagai contoh, kita bermimpi kita pergi ke Papua, Raja Ampat, ya. Semuanya begitu jelas, ya. Tetapi kita berada di Medan. Jadi kita tidak bisa membawa Raja Ampat ke Medan dan kita berada di Medan. Inilah yang dimaksud sebagai mimpi itu. Ya, mimpi itu kan dia jelas. Ya, tapi pada saat yang sama itu tidak ada. Jadi batin kita itu sifatnya seperti itu. So when you sit straight and then look into your mind, and then that mind has a clear aspect and an empty aspect, and you don't have to go very far, and you don't have to think very deep. That is so close all the time there with you, and that is our mind. So whenever you look into your mind, just being aware of that, then it has an empty aspect, it has a clear aspect. But what you do is when you meditate, you don't think or create the empty aspect. Oh, my mind is empty, it should be empty like that. That is you are fabricating. Then it's not good. Jadi perlu kita lakukan hanyalah duduk tegak, kemudian kita memperhatikan atau melihat batin kita yang memiliki dua aspek ini, yaitu kilau cahaya dan juga sunyata. Jadi tidak perlu pergi begitu jauh ataupun berpikir terlalu dalam, ya. Karena batin ini sebenarnya begitu dekat dengan kita dan setiap saat bersama kita. Ini adalah batin kita. Jadi hanya perlu menyadarinya. Dan maksudnya batin kita memiliki dua aspek, yaitu aspek kesunyataan dan aspek kilau. Tidak perlu membuat-buat. Ya, jadi batin kita pada dasarnya sudah sunyata. Kita tidak perlu membuat atau kita terus berpikir membuatnya menjadi sunyata. Karena sifat dasar kita memang sudah kilau bercahaya, kita tidak perlu terus berusaha membuatnya atau membuat batin kita menjadi kilau bercahaya. Jika kita dengan sengaja berusaha membuat, ya, maka artinya itu tidak alami. Artinya batin kita mendua. Inilah disebut sebagai mendua. Jadi apapun batin kita, ya, sebagai contoh jika batin kita adalah tongkat ataupun kayu yang tadi ditunjukkan oleh Rinpoche, yang perlu kita lakukan hanyalah melihat pada kayu tersebut. Jadi jika kita berusaha membuat batin kita adalah kayu, ya, jadi artinya kita sudah membuat-buat, ya, ini tidak lagi alami dan ini artinya batin kita mendua. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah melihat, menyadari, ya, melihat bahwasanya batin kita memiliki dua aspek, yaitu aspek sunyata dan kilau jelas bercahaya, dan kita tidak berusaha untuk membuatnya. Ya, jadi setiap orang, semua orang memiliki batin. Yang perlu dilakukan adalah menyadarinya. Jadi kita bisa, ketika kita bisa melihat batin tersebut, kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang jauh lebih mendalam, dan semakin dekat kita bisa mengalami berbagai pengalaman-pengalaman sehingga kita bisa mengerti jauh lebih dalam. Akhirnya kita bisa mendapatkan
kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri atas pemahaman kita. Jadi bukan hanya sekedar paham saja atau percaya saja, mengikuti saja, tapi pemahaman ini kita miliki dengan begitu jelas dan kita percaya diri. Akhirnya ketika kita memiliki rasa percaya diri ini atas pemahaman kita akan semakin tertarik untuk berlatih meditasi. Ketika kita bermeditasi lagi, ya bermeditasi lebih, maka semua halangan batin akan terhapuskan. Setelah halangan batin ini terhapuskan, kita bisa mencapai 5 jalan dan 10 tahapan. Mungkin tidak dalam kehidupan ini, mungkin di dalam kehidupan yang akan datang, hingga nanti benar-benar dan seutuhnya terpurifikasi dan kita mencapai Dharma Kaya. Apa itu Dharma Kaya? Di dalam buku ini nanti akan dijelaskan. Oh, okay. So anyway, our that mind, clarity, that nature of mind, that is mind itself is always Jadi batin kita yang memiliki kejelasan atau jelas bercahaya merupakan sifat dasar dari batin kita. Jadi batin itu sendiri ya jelas tanpa noda. Namun karena memiliki ya adanya noda yang sifatnya sementara ini. Jadi sifat noda yang sifatnya sementara ini bukanlah bagian dari sifat dasar dari batin kita, karena mereka adalah sementara. Jadi sifat dasar dari batin kita adalah jelas dan tanpa noda. Namun karena noda yang sifatnya sementara tersebut, kita mengalami pengalaman-pengalaman samsara. Namun pada saat yang sama, sifat dasar kebuddhaan itu masih berada di sana. Jadi ketika kita mencapai level bodhisattva, maka artinya sifat dasar tersebut sudah setengah terpurifikasi dan masih ada setengah lagi yang belum. Sedangkan ketika kita mencapai pencerahan sempurna, artinya semua noda tersebut telah sepenuhnya secara utuh terpurifikasi. Inilah yang disebut sebagai 3 fase. Jadi sifat dasar dari batin ini tidak pernah berubah. Inilah mengapa disebut sebagai tidak berubah atau tanpa perubahan. Jadi di halaman 130 bagian cetak hitam di situ dikatakan cacat yang dimiliki adalah sementara dan kualitas itu adalah sifatnya, dan setelahnya ia tetap sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah dharmata yang tidak pernah berubah. 130. Yeah. There's mountain, yeah. On the mountain top, somebody is not really Buddhist, yeah. No, not Buddhist. But doing with some stick, doing like this. What are you doing? I'm doing exercise. Exercise is good for me, good for healthy fitness, right? Exercise, so I can be peace and healthy like this. And then on the top of mountain, yeah. Then after a Buddhist person comes and with what do you call this? Digging tool. Huh? Jangkul. English I don't know. That's why Indonesian is jangkul. You translate to English. This Buddhist person comes with jangkul. Digging crazy day and night, And then that the other person will be saying, surprised, shocked, what are you doing? But the thing is, Buddhist person will get exercise or not? Yeah, will get more than the other person get exercise, right? Jadi sebagai contoh ya, jika ada sebuah puncak dari gunung, kemudian ada seseorang yang bukan Buddhis, kemudian mengipas-ngipas gunung tersebut ataupun tanahnya menggunakan kayu. Jadi menganggap gerakan kipas-kipas itu adalah sebagai latihan untuk badan ataupun untuk mendapatkan ketenangan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian tak berapa lama seorang Buddhis datang dengan cangkul dan menggali tanah tersebut.
Kemudian orang yang bukan Buddhis itu akan bertanya, apa yang kamu lakukan? Jadi tentu saja orang Buddhis tersebut yang mencangkul akan mendapatkan kesehatan ataupun latihan ataupun kedamaian yang lebih dari orang yang hanya mengipas-ngipas dengan kayu. Karena dia sudah menggali dengan begitu kerasnya, tentu saja akan mendapatkan kedamaian ataupun latihan fisik yang lebih. Namun fokus dari seorang Buddhis tersebut bukanlah untuk olahraga atau kedamaian. Jadi orang yang melakukan kipas tadi ya harapannya adalah untuk latihan fisiknya kemudian kedamaian. Sedangkan seorang Buddhis tersebut menggali untuk mendapatkan emas karena dia tahu di dalam tanah tersebut ada emas. Jika dia tidak tahu di dalamnya ada emas, tentu usahanya akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Tetapi karena dia tahu 100% di dalam tanah tersebut ada emas, makanya dia menggali. Dan emas itu yang diilustrasikan sebagai sifat dasar kebuddhaan. Jadi sebagai contoh, ya Rinpoche mengatakan contoh ini tidak ada di dalam sutra, ya beliau membuatnya sendiri. Jadi contohnya seperti orang yang tidak tahu, ya sebagian orang yang tidak tahu tentang sifat dasar kebuddhaan ataupun dharma kaya, kemudian melakukan meditasi hanya untuk mengistirahatkan batinnya, kemudian mendapatkan kedamaian, kemudian mengatakan itu bagus untuk batin. Sedangkan seseorang Buddhis ya, duduk meditasi jauh lebih serius daripada orang yang lain. Namun bukan demi kedamaian, bukan untuk mengistirahatkan batinnya, bukan untuk alasan-alasan yang demikian. Seorang Buddhis yang duduk bermeditasi ya, tentu akan mendapatkan kedamaian ataupun mengistirahatkan batinnya jauh lebih baik. Namun itu bukan tujuannya. Tujuan seorang Buddhis melakukan duduk meditasi adalah untuk menggali. Untuk menggali apa? Untuk menggali agar bisa melihat dan mengerti apa itu dharma kaya. Then once you dig under the mountain and then you find the gold, right? A gold. First time you find, when you find the gold, then gold has some stain, it's mud covered, right? Jadi ketika kita setelah kita menggali gunung tersebut, maka kita akan menemukan emas. Ya, emas yang kita temukan ini memiliki noda atau terhalangi ataupun terbungkus oleh lumpur misalnya. Nah, jadi lumpur ini bukanlah sifat dasar dari emas. Ia hanyalah halangan kita untuk melihat emas. Ya, jadi dia membungkus emas sehingga kita tidak bisa melihat emas tersebut. Ketika kita melepaskan ataupun kita menghilangkan lumpur tersebut, maka terungkaplah emasnya. Ya, jadi sebelum ataupun sesudah si lumpur ini dihapuskan, ketika lumpur masih ada ataupun lumpurnya sudah dihilangkan, apakah emasnya berubah? Tidak. Esensi dari emas tetaplah sama, tidak pernah berubah. Jadi itulah yang dimaksud pada ayat ini, bahwasanya sifat dasar kita yang saat ini terhalangi atau terbungkus oleh kekotoran batin dan halangan-halangan. Namun ketika sifat dasar tersebut seutuhnya tercerahkan, tidak lagi terbungkus oleh kilesa atau halangan kekotoran batin dan halangan-halangan, maka maksudnya sifat dasar tersebut tetaplah memiliki sifat yang sama, esensi yang sama. Okay. Do you remember from yesterday three phases? Apakah masih ingat 3 fase yang hari Senin kemarin? Yeah. Huh? Remember? Felix? Yeah, okay. Jackson, which one? Oh. Okay, yeah. Okay, that's good. Yeah, unpurified and partly purified and then utterly purified, yeah? So here is, now continue, I ask a question, with the continue way reading is unchangingness. When unpurified, true nature, clear, our awakened mind, nature of mind is not changed, doesn't change anything, it's like the same like gold. Jadi 3 fase adalah fase yang pertama disebut sebagai belum terpurifikasi, fase yang kedua adalah setengah terpurifikasi dan setengah belum terpurifikasi, sedangkan fase yang ketiga adalah seutuhnya ataupun sepenuhnya terpurifikasi. Jadi ketiga fase ini ya mengacu kepada tidak berubah atau tidak ada perubahan atau tidak berubah sama sekali. Jadi di sini
ya, ketika batin atau sifat dasar kebuddhaan tersebut atau sifat alami tersebut belum terpurifikasi, ya, sifat dasarnya tidak berubah, sama seperti emasnya tidak berubah meskipun ia berada di bawah tanah. Ya, jadi di dalam kitab komentar halaman 130 diilustrasikan atau diberi contoh sebagai ruang ataupun angkasa. Jadi di sini artinya meskipun angkasa menembus segalanya, itu tidak pernah tercemar, ya, dengan kehalusannya sama seperti dharma dhatu yang ada di dalam setiap makhluk, tidak pernah menderita. Tidak pernah menderita dari polusi di sini, maksudnya adalah tercemar oleh hal yang sekecil apapun. Jadi ini diilustrasikan sebagai angkasa ataupun ruang. Jadi nanti kita bisa membaca sendiri kitab komentarnya karena cukup mudah untuk dipahami. Jadi di setiap makhluk, ya, sifat dasar dari setiap makhluk adalah sama. Continue the page 131. The way there is appearance of arising and disintegrating, disintegration as far as the subject is concerned. Di halaman 131, ya, di sini disampaikan bahwasanya sama seperti setiap saat di mana dunia muncul dan hancur di dalam sama seperti setiap waktu dunia muncul ataupun hancur dalam angkasa ataupun ruang. Jadi sense di sini maksudnya adalah indera kita muncul dan hancur dalam bentangan yang tidak tercipta. Bentangannya tidak tercipta di sini maksudnya adalah dharma dhatu. Jadi di sini dunia muncul dari dharma dhatu, di mana dharma dhatu ini juga tidak pernah berubah dan nanti akan melebur ataupun menghilang kembali di dharma dhatu. Jadi sama seperti 5 elemen seperti tadi apa, ruang, kemudian panas dan sebagainya yang muncul dalam ruang, ya, hal-hal tersebut yang muncul dalam ruang, kemudian pada akhirnya akan menghilang kembali dalam ruang. Sama seperti kelahiran dan sebagainya yang muncul dari dharma dhatu dan akhirnya akan menghilang dalam dharma dhatu, namun sifat dari dharma dhatu tersebut tidak pernah berubah. When the fire, last time when I say sun burnt water, Jackson said, "Oh, water cannot be burned." Anyway, fire, what can burn by fire is and all kind of things, right? Trees and even like stones can, I think, burn, big fire thing. Even iron, right? Burn or melt or all kind of things can be. Jadi Rinpoche pernah memberi contoh tentang api, yaitu matahari melambangkan api membakar air. Jadi air tidak pernah bisa terbakar oleh api. Jadi apa yang bisa dibakar oleh api? Banyak hal seperti pohon, kemudian besi, batu dan sebagainya dibakar ataupun dilelehkan. Namun api tidak pernah bisa membakar ruang. Tidak peduli betapa besarnya api yang ada, tidak pernah bisa membakar ruang. Jadi kumpulan fisik kita, ya, kumpulan jasmani kita menderita karena usia tua, kemudian kelahiran dan kematian. Namun sifat dasar dari batin kita tidak pernah mengalami efek dari hal-hal tersebut. Jadi itulah maksud dari halaman 131, yaitu angkasa tidak pernah bisa dibakar oleh api, sama seperti dharma dhatu yang tidak pernah terbakar oleh api, oleh api kematian, sakit dan usia tua. Okay, so now, but when our Buddha nature is unpurified, then its nature never change, but then relative. In a relative level, relative truth, yeah, then there's some changes happen. Some changes happen that is interdependent. We call it interdependent, right? Not interdependently, then some changes happen. It's not nature. Its nature is changing, but interdependent in a relative level. How it's happening is changes, yeah. Interdependent is then.
Then example, the analogies explains here. Where's that? Earth rests upon water, and water rests upon wind. Wind fully rests on space. Space does not rest upon any of these elements of wind, water, or earth. Earth here. When first world is being existed, then there is a space first, and then in the space there is air, yeah? Wind, and on wind then there's wind, then water. On the water then there's earth here. See earth here. But then space itself doesn't depend upon anything. Wind, wind depend on the space, and the water depend on the wind, and then earth depend on the water. But space. Jadi ketika sifat dasar kebuddhaan ini belum terpurifikasi, ya, meskipun ia belum terpurifikasi atau belum terpurifikasi, sifat dasar tersebut tidak pernah berubah. Namun secara kebenaran relatif, beberapa perubahan terjadi. Beberapa perubahan ini terjadi karena tergantung dengan satu dengan yang lainnya, ya, saling bergantungan dengan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi di dalam ayat tersebut dijelaskan halaman 131, dijelaskan bahwasanya bumi bergantung pada air, dan air bergantung pada udara, udara bergantung pada angkasa, namun angkasa tidak bergantung kepada elemen apapun, baik itu angin, air maupun bumi. Jadi maksudnya di sini adalah karena jadi angkasa, ya, angkasa bergantung pada udara atau angin, kemudian udara ini bergantung kepada air, air bergantung kepada udara, kemudian bumi bergantung pada air. Ketika elemen ini semua ada, maka bumi tercipta. Namun angkasa ini sendiri tidak bergantung pada apapun, ya. Jadi bumi tergantung kepada air dan seterusnya, ya, sama seperti pancaskanda kita ataupun kumpulan yang bergantung kepada kilesa dan karma, kekotoran batin dan karma. Ya, jadi kekotoran batin dan karma ini bergantung kepada ketidaktahuan ataupun kebodohan. Kemudian ketidaktahuan ini, ya, bergantung kepada sifat dasar dari batin. Namun sifat dasar dari batin ini bukanlah hal atau satu barang. Kemudian ia juga melampaui keabadian dan ketidakabadian. Kemudian ia tidak bergantung pada apapun. Inilah maksud dari analogi di atas. Ya, jadi karena kebodohanlah yang memutar balik kita sehingga terciptanya samsara. Ketika kebodohan atau ketidaktahuan ini dihilangkan, maka pencerahan tercapai. Inilah Dharma kaya. Karena kebodohan, ya, maka seluruh hal ini terjadi, yaitu karma dan kilesa tadi. Jadi di bait selanjutnya dikatakan sama seperti skanda, ya, ataupun kumpulan, ya, ada 5 skanda, nanti boleh dicari sendiri. Kemudian ada elemen, kemudian indera yang bergantung pada karma dan racun mental. Ya, jadi karma dan racun mental ini selalu bergantung kepada ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini sepenuhnya berdiam di dalam sifat dasar. Namun sifat dasar itu sendiri tidak memiliki gantungan atau tidak bergantung kepada fenomena-fenomena tersebut. So independent, okay, never mind about dependent, but inappropriate mind, inappropriate attitude, that is inappropriate. What is in Indonesian inappropriate? Huh? Tidak pantas. Pantas. Tidak pantas. Yeah, tidak pantas is doing opposite, right? Doing inappropriate, doing opposite. Not actually not doing, but the doing is opposite.
Yeah. That is inappropriate. If you do nothing, then we don't say inappropriate, right? So you're doing something, but not correctly. Not correct, incorrect is what? Opposite of correct, right? So doing incorrect is inappropriate, yeah. So you're doing something, but inappropriate. That is, so our mind is not understanding. Understanding something, but understanding wrongly. So that is ignorance, actually. Jadi sikap yang tidak pantas atau tidak sesuai ini, ya. Jadi di sini mengacu kepada kebodohan, ya, kebodohan atau ketidaktahuan. Di sini kebodohan is not understanding, actually wrong understanding. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak, namanya juga tidak ada tindakan, maka tidak ada yang bisa dibilang sesuai atau tidak sesuai. Justru karena kita sudah melakukan sesuatu dan kita melakukannya dengan cara yang tidak tepat, maka ini disebut sebagai tidak pantas atau tidak sesuai. Kalau tidak ngapa-ngapain, ya nggak ada yang bisa dibilang sesuai tidak sesuai. Justru karena kita melakukan sesuatu dan caranya tidak benar ataupun salah, maka ini disebut sebagai tidak pantas ataupun tidak sesuai. Sama seperti batin kita, sebenarnya bukan tidak mengerti, namun memiliki pengertian yang salah. Inilah yang disebut sebagai kebodohan. Melihat ketidakkekalan sebagai kekal, melihat tanpa diri sebagai diri, melihat kekotoran sebagai bersih, melihat penderitaan sebagai kebahagiaan. Karena pandangan-pandangan tersebut, ya, muncullah kemarahan, kemelekatan, kemudian keserakahan. Inilah yang disebut sebagai kebodohan ataupun ketidaktahuan. Jadi ketika dalam hal tersebut, ya, batin yang kebodohan ini masih batin. Batin kebodohan ini masih batin. Di mana batin ini memiliki kejelasan, ya. Dia masih batin, artinya kalau masih batin masih memiliki dua aspek yang tadi, yaitu aspek sunyata dan aspek kilau ataupun jelas bercahaya. Aspek tersebut masih berada di sana. Ketika kita bisa memahami, ya maka kebodohan ini, ya, bisa diubah menjadi kebijaksanaan ataupun sifat dasar pencerahan. Okay, so first the stanza is example, and the later stanza is meaning, and then third stanza here is on page 133 of book 1 is meaning and example together combined. So it's quite easy, actually, repeating again and again. By the way, there is page 132, and in explanation it says again the 5 skandhas, 12 the 18 elements, and then 6 yeah, giving above 1, 5 skandhas, the 18 elements, and then also what skandhas which attract suffering. 12 also page 133 also in mentioned in a commentary, they say skandhas which suffering, the 12 entrances and the 18 elements. Yeah, if you want to know, then actually they can quickly explain you 5 skandhas, so you already know, right? 5 skandhas, 5 aggregates. No? Okay, winter, 5 skandhas. Abhidhamma from Abhidhamma. Huh? Rupa. Form. You can say in Indonesian if you want. Yeah. Huh? Okay. Yeah, Wirianto, yeah. Mind, and then? 2. 3. Binatang? Oh, I'm so scared. There's a binatang. Oh, okay. Yeah, 3 then. Sadaran. Okay, 5, yeah.
So in English is form, formation, feeling, what's it? Perception. What is? This or the so number shape or the mind, right? Consciousness. Anyway, these are the 5 skandhas. And then here 12 entrances. You know 12 entrances. It's a symbol, yeah. You know 5 senses, right? 5 senses. 5 senses, you know. 5 senses, you know, right? Eye consciousness, yeah. Eye, ear, nose, and tongue, and then body, yeah. Then, but there's a 5, right? And the plus mind, right? Mind, then becomes 6. 6, right? There's a 6 consciousness. 5 sense consciousness, and then after 5, 6th consciousness, right? Mind, 6 consciousness. And this 6 consciousness has 6 kind of organ, yeah, organ, right? And then jadi di halaman 132 di sana dijelaskan atau disampaikan tentang 5 skanda atau 5 kumpulan, kemudian 18 elemen, kemudian 6 kemampuan batin. Jadi Rinpoche ingin menjelaskan yang dimaksud dengan 5 skanda, yaitu ada batin, perasaan, pencerapan, kesadaran, dan ingatan. Kemudian ada 6 kesadaran, ya, kesadaran mata, kesadaran hidung, panca indera, ya. Panca indera ada 5 ditambah batin, kemudian menjadi 6. Kemudian ada 6 organ, ya. Jadi 6 kesadaran memiliki 6 organ dan memiliki 6 objek. Karena ada kesadaran mata, ada mata, maka ada bentuk. Ada kesadaran telinga, maka ada suara. Jadi ada di total menjadi 18. Ya, jadi yang disebut sebagai 12 gerbang adalah 6 kesadaran ditambah dengan 6 objek indera. Kemudian yang disebut sebagai 18 elemen adalah 6 kesadaran ditambah 6 objek ditambah 6 organ. Total menjadi 18. Ya, jadi kadang-kadang Buddha menjelaskannya dalam terkadang Buddha menjelaskan semua fenomena, ya, dalam 5 kumpulan atau 5 pancaskanda. Kadang Buddha menjelaskannya dalam 12 gerbang, kadang Buddha menjelaskannya dalam 18 elemen. Form, consciousness, feeling, perception, all that is explaining about ourselves, right? About this we all have. So no need to think so difficult, because it's everything is about oneself. No. Okay. Now this the skandhas, entrances and elements jadi skanda, kemudian gerbang dan elemen ini harus skanda, gerbang dan elemen ini diketahui, ya, seperti bumi. Jadi karma dan racun mental dari makhluk, ya, harus dipertimbangkan atau dipandang sebagai elemen air. Kemudian sikap atau sikap yang tidak pantas ataupun kebodohan ini dipandang, ya, mirip dengan elemen udara. Kemudian sifat dari batin, ya, sebagai elemen dari angkasa, di mana tidak memiliki dasar, tidak ada tempat untuk berdiam. Then continue the way generation take place and how this appears in the experience, how the improper conceptual activity is that starts samsara. Where the samsara come from? That is a start, beginning of the samsara. Yeah, beginning of samsara is inappropriate conceptual activity. Is activated. Yeah, activated. Then rest upon the nature of the. That is from nature of mind. Nature of mind is a beginless term, and it's not a substantial thing.
it is uncompounded compounded thing. It's not a thing actually. It's the so it's a Dhammakaya, right? Dhammakaya. From Dhammakaya, that inappropriate conceptual activity, that is something that wrongly understood, and then that creates from there that rests about Dhammakaya nature of mind, but then improper conceptual activity brings about all the classes of karma and the mental klesha. From the water of karma and the mental poisons, the skandhas, entrances, and the elements arise. As this world arises, and the world arises, and disintegrates, they will arise and disintegrates as well. If disintegrate, also as well. Jadi dari mana asal samsara ya? Jadi samsara ini berasal dari masa yang tidak berawal. Ya, jadi asal mula dari samsara adalah ketika ketidaktahuan atau kebodohan ini aktif, ya, mulai aktif. Jadi sifat dasar dari batin, ya, sebenarnya juga dari masa yang tidak berawal. Jadi sifat dasar dari batin ini bukanlah terbentuk dari hal-hal materi. Ya, jadi ini bukan juga hal-hal materi. Jadi itulah yang disebut sebagai dharmakaya. Jadi jika kita memiliki pengertian yang salah, ya, kita terjebak di dalam kebodohan ataupun ketidaktahuan ini membawa kita pada karma. Kemudian ketika seseorang meninggal, kemudian kelima elemen atau kelima kumpulan atau skandanya, ya, dalam level kasar kemudian menjadi jauh lebih halus dan lebih halus, kemudian batinnya juga melebur menjadi jauh lebih halus dan lebih halus. Dan bagi orang yang mengetahui Uttaratantra ataupun meditasi Mahamudra, mereka memiliki harapan untuk mengerti Dharmakaya pada momen terakhir kematian mereka, ketika mereka bisa mengerti ataupun mengenali, ya, sifat mengenali batin yang jelas bercahaya ini, maka mereka bisa tercerahkan. Dan ketika mereka tercerahkan pada saat yang sama, kebodohan ataupun ketidaktahuan menghilang. Ya, jadi diperlukan pengertian yang sesuai tentang sifat dasar dari batin ini. Dan banyak orang, ya, jadi dalam Tibetan mereka ada buku tentang kematian yang disebut sebagai buku Bardo biasanya. Jadi biasanya orang membaca buku tersebut sekali, kemudian membuat rencana nanti kalau untuk ketika mereka meninggal, ya. Kemudian dan berharap ketika mereka sudah meninggal, mereka bisa mengingat apa yang mereka baru baca sekali tersebut. Ya, jadi tentu ini sangat sulit sekali. Baru baca sekali, bagaimana bisa mengharapkan nanti ketika meninggal bisa ingat, ya. Bahkan mungkin dia juga tidak akan ingat atau tidak akan tahu bahwasanya dia meninggal. Ya, jadi kecil kemungkinan untuk mengingat apa yang baru dibaca baru satu kali, ya. Jadi yang disebut sebagai bardo ini, ya, artinya bukanlah rencana yang secara konsep, tapi ini harus dipahami, ya, dengan kecenderungan batin. Artinya bukan kita secara sengaja menghafal atau mengingat. Karena kita perlu membuat ini menjadi sebuah kebiasaan. Tentu sesuatu yang datang karena kebiasaan jauh akan lebih hebat daripada yang sengaja kita ingat, ya. Jadi Rinpoche mengatakan, jadi di peleburan terakhir, ya, di momen terakhir, detik-detik terakhir seseorang, ya, setiap orang akan masuk ke dalam fase di mana melihat batin terang yang bercahaya. Jika mereka bisa mengenali batin terang bercahaya tersebut, maka ada kesempatan untuk tercerahkan dan terbebaskan. Tetapi seringkali, ya, dan kebanyakan orang gagal mengenali batin bercahaya tersebut. Akhirnya mereka terjebak kembali di dalam masa bardo, kemudian terlahir kembali. Dan mereka yang berhasil, ya, mengenali sifat batin bercahaya tersebut atau kilau batin tersebut, maka mereka bisa terbebas dan mencapai Dharmakaya. So our purified that Buddha nature, yeah, sentient beings,
Buddha nature is unpurified with temporary defilement. Jadi sifat dasar kebuddhaan yang belum sifat dasar kebuddhaan kita sebagai makhluk biasa yang belum terpurifikasi dengan kekotoran batin atau halangan batin yang sifatnya sementara, namun sifat dasar tersebut tidak pernah berubah. Jadi di dalam halaman 134 dikatakan sifat dasar dari batin sama seperti elemen ruang, di mana tidak bergantung kepada sebab dan kondisi, juga tidak bergantung kepada kumpulannya. Jadi yang dimaksud adalah sifat dasar batin ini tidak muncul, tidak lenyap, dan tidak berdiam. Jadi sifat batin yang tidak muncul, tidak lenyap, tidak berdiam ini dikarenakan sifat dasar ini bukanlah hal-hal yang disusun dari materi-materi. Ya, jadi ini adalah tantaman dua, yaitu Dharma kaya. Kemudian di halaman selanjutnya, punya saya di halaman 134, dikatakan bahwasanya kemurnian tidak tersentuh oleh kekotoran. Jadi di sini ini jelas, dan ini adalah batin, sifat dasar batin yang jelas dan bercahaya adalah ruang yang tidak berubah, ya, tidak terefek atau tidak terkontaminasi oleh keinginan dan sebagainya. Jadi noda yang sifatnya sementara ini, ya, yang merupakan yang muncul, ya, jadi di mana noda yang sementara ini muncul dari bentuk-bentuk pikiran yang tidak tepat. Jadi bentuk-bentuk pikiran yang tidak tepat atau tidak sesuai ini mengacu kepada kekotoran, mengacu kepada kebodohan. So conclusion of this part is then finally these two stanzas with as a conclusion. It is not brought into existence by the water of the karma, of the poisons and so on. Hence it is also not consumed by the cruel fires of dying, falling sick and itching. That nature of mind that is doesn't affect by birth, reborn, old age, sickness and death and so on. Okay. Then the summary of the way the disintegration takes place. The three fires of the death, sickness and the itching are to be understood in their given sequences as resembling the fire at the end of the time, the fire of the hell and an ordinary fire. So what is the fire means is just explain. Jadi ini bukan dibawa ke dalam keberadaan, ya, keberadaan oleh air dari karma atau dari racun dan sebagainya. Juga ini tidak tertelan oleh kejamnya api dari kematian, sakit dan usia tua. Kemudian di stanza selanjutnya, jadi dua stanza terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan yang sebelumnya. Jadi ada tiga jenis api. Ya, jadi yang pertama adalah api kematian, api sakit, api kesakitan atau penyakit, dan api usia tua. Jadi ketiga api ini, api dari kematian, kesakitan, dan usia tua, harus dipahami sebagai tiga urutan di bawah ini, yaitu api dari akhir zaman atau api dari neraka dan api biasa. Jadi di sini maksudnya adalah ada tiga jenis api, yaitu api yang pertama yaitu api biasa yang sifatnya adalah panas. Kemudian api yang ada di neraka, di mana api neraka ini jauh lebih panas daripada api biasa. Kemudian api dari akhir zaman. Jadi Buddha pernah menyebutkan atau bersabda bahwasanya akhir dari zaman atau akhir dari kalpa ini, ya, jadi akan akhir dari zaman ini sebabnya adalah api. Jadi api akan membakar seluruh semesta ini. Jadi di sini api adalah sebuah contoh. Kita tidak perlu melihat apakah api di neraka itu lebih panas dari api biasa dan sebagainya. Jadi api di sini adalah sebagai contoh. Jadi
di mana di sini yang maksudnya adalah api dari akhir zaman ya sama seperti api akhir zaman ya sama seperti jadi skanda, 5 skanda atau 5 kumpulan ini ya, 5 kumpulan kehidupan ini ya yang tadi 5 kumpulan atau 5 skanda ini terhancurkan oleh api kematian. Jadi ketika kita mengalami kematian, artinya 5 skanda ini juga lenyap. Kemudian sama seperti api dari alam neraka yang menciptakan penderitaan, sama juga seperti api dari penyakit, di mana penyakit ini menciptakan penderitaan juga. Kemudian sama seperti api biasa yang menyebabkan pematangan ya dari hal-hal yang berbentuk ataupun hal-hal yang tercipta dari materi-materi. Jadi di sini diilustrasikan bahwasanya usia tua ya. Jadi usia tua ini adalah pematangan dari kita mulai kita bayi, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian dewasa dan sebagainya. Pematangan akhirnya ini adalah usia tua. Jadi ini yang dimaksud ya pematangan usia tua ini. Kemudian sifat dari batin tidak pernah, dari Rinpoche mengatakan kabar baiknya adalah sifat dari batin kita ini ya, sifat alami batin kita ini tidak pernah terkena efek dari hal-hal tersebut. Jadi ini disebabkan karena kenapa kita menderita, karena kita gagal untuk memahami sehingga kita harus melewati begitu banyak penderitaan ini. Oh, okay. So until here, and the next session we will talk about partly purified and partly not purified, which is bodhisattvas, and how much jadi sekian untuk sesi ini, dan sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang yang setengah terpurifikasi dan setengah lagi belum, yaitu bodhisattva, kemudian seutuhnya terpurifikasi. Jadi di sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang mengapa bodhisattva datang ke dunia ini untuk menolong. Namun mereka datang bukan karena karma, namun karena kuatnya tekad atau aspirasi mereka. Oh, okay. Some question here. Okay, I go right away to the question. The question is, last time we mentioned about the spontaneous quality of Dharmakaya. Remember, right? Spontaneous quality of Dharmakaya. There is need of 4 cause: the devotion, and then the samadhi, and so on. There is 4, and then if we want to achieve the spontaneous quality of Dharmakaya, do we need also to to have these 4 cause? Yes. So we are talking about the Buddha nature, and the Buddha nature has result aspect, Dhammakaya. Actually, Dhammakaya is here. That's why I said the gold digging, right? The digging of gold. In here, when we meditate, try to understand and realize Dhammakaya, nature of mind, Rigpa. Yeah. That is Dhammakaya. But the real practice is nothing to do with Dhammakaya. Dhammakaya is a result. But we cannot practice Dhammakaya, Dhammakaya is the result, right? But the result, to understand Dhammakaya, to obtain Dhammakaya result, then what we have to do is make effort on providing the cause of the result, yeah? Cause. What is the cause in the cause aspect in our Buddha nature? Cause is before this first is devotion to the Bodhisattva's way, Mahayana teachings, particularly devotion to the Uttaratantra, yeah? Understanding this teaching. And that's one thing. Then second is
The second is wisdom. Yeah, wisdom perfection, not all kind of wisdom, but awakening mind. Yeshe, collecting yeshe. Yeshe is right now we study and then we conceptually kind of understand, and then after that we through the meditation and understand deeper and deeper. So that is wisdom, yeshe, pranjana paramita, yeshe. And then the third is samadhi, immeasurable samadhi. Yeah, not only samadhi, but then immeasurable kind of samadhi. So we, of course, start from a samadhi and then try to go beyond like a deep samadhi, immeasurable samadhi. And then finally is unconditional compassion. Yeah, those are the 4 things. If we train, then result Dhammakaya, we gain the Dhammakaya. But these are the 4 things. Can be one lifetime, can be million and billions of lifetimes. Usually in Bodhisattva is 3 countless kalpa to process of this. Not one day, today, not only December. Jadi di sini ada pertanyaan ya, pertanyaannya adalah untuk mencapai kualitas spontan Dharmakaya harus memenuhi 4 sebab, yaitu rasa bakti yang mendalam terhadap jalan Bodhisattva, kemudian kesempurnaan kebijaksanaan, kemudian samadhi tanpa batas, dan welas asih yang tidak bersyarat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jika hanya 1 atau 2 sebab saja yang dipenuhi, apakah bisa mencapai kualitas spontan Dharmakaya? Jadi Rinpoche menjawab ya, bahwasanya yang pertama jawabannya adalah apakah untuk mencapai kualitas spontan Dharmakaya harus memenuhi 4 sebab? Jawabannya adalah ya. Karena kita berbicara tentang sifat dasar kebuddhaan, di mana sifat dasar kebuddhaan ini memiliki 2 aspek, satu aspek hasil dan yang kedua adalah aspek sebab. Aspek hasil adalah Dharmakaya. Jadi Dharmakaya ya di sini adalah sesuatu yang harus dicapai. Jadi ini adalah hasilnya. Namun untuk mencapai hasil ya, kita harus memiliki sebabnya, yaitu sebabnya adalah keempat yang tadi, rasa bakti, kemudian kesempurnaan kebijaksanaan, kemudian juga samadhi tanpa batas, dan welas asih yang tanpa syarat. Jadi ketika kita bisa melatih keempat hal ini, maka kita bisa meraih atau mencapai Dharmakaya. Jadi keempat sebab ini ya bisa dicapai ya, mungkin 1 kehidupan ataupun beberapa kehidupan ataupun 3 kalpa. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dicapai 1-2 hari atau hanya bulan Desember selama 12 sesi. Jadi ini perjalanannya panjang ya. Kemudian apakah 1-2 sebab saja bisa dipenuhi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena jika hanya memiliki 1 atau 2, artinya kita memiliki 2 atau 3 atau 2 pandangan yang bertolak belakang lainnya. Kan kita ada belajar 4 sebab dan 4 hal yang bertolak belakang. Kalau misalnya kita tidak memiliki rasa bakti, artinya kita terjebak dalam ini keinginan yang besar. Kalau kita tidak memiliki welas asih yang tanpa batas, artinya kita terjebak yang kita hanya ingin berdiam di dalam nirwana. Jadi kebalikannya jadinya. Jadi artinya keempat hal ini tidak bisa dipilih mau yang mana ya, 1-2 tidak cukup, jadi harus keempatnya. Jadi dibaca lagi yang 4 bertolak belakang dengan 4 sebab ini ya. Not 3 kalpa, 3 countless kalpa. 3 kalpa tanpa batas. More scary. So long. Not 3 kalpa, 3 countless kalpa. 3 kalpa tanpa batas. 1 kalpa is 1 kalpa, 2 kalpa, 3 kalpa, 4, 5, the village, juta, then cannot count, then 1. And then start from again, 1 kalpa, 2 kalpa, So scary. and then introduction, juta, yeah, cannot, I don't know, after juta is what? After juta? Billiard, and then after the cannot count, then 1, 2, yeah. Then again, then 3. The 3 time is 3 countless kappa.
So 3 countless kappa you practice these 4 or 6 paramitas. Then during that time, then start from. But if average practitioner, yeah. But during that time, Jadi yang dimaksud dari 3 kalpa tanpa batas, ya, bukan cuma 3 kalpa, tapi 3 kalpa tanpa batas. Artinya sampai 1 kalpa itu sampai tidak terhitung lagi, artinya itu kalpa tanpa batas, itu baru 1. Kemudian berlanjut ke kalpa kedua sampai tidak lagi bisa terhitung, artinya kalpa yang kedua, dan seterusnya sampai 3 kalpa yang tidak terhitung atau tidak terbatas. Jadi ini untuk orang biasa, ya, rata-rata, ya, untuk rata-rata jika dalam ketiga kalpa tanpa batas ini kita melatih 4 sebab ini juga 6 paramita. Tapi jika kita tiba-tiba menjadi praktisi yang malas, maka artinya lebih dari 3 kalpa tanpa batas ini, jadi jauh lebih lama. Ya, jadi namun kalpa ini juga bisa bisa bukan diakali, ya, tapi dengan maksudnya dengan melakukan satu kebajikan yang begitu luar biasa hebat, seseorang bisa lompat artinya bisa melampaui atau bisa melewati banyak tahun ataupun kalpa. Any other question? Ada pertanyaan lain? Okay, one more. Sorry, belakang duluan. Silakan. Di sini saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita mengenali sifat batin yang kosong dan bercahaya ini dalam meditasi tahap penyempurnaan, sehingga pada saat kita berada di bardo menjelang kematian, kita bisa langsung mengenali pemunculan batin yang bercahaya ini agar bisa mencapai pembebasan dan makhluk. How to recognize the true aspect of our mind. So during Buddha time, we can recognize that aspect, luminous and empty, so we can get enlightened. That is right now we have to practice meditate exactly the way that Mahamudra, this enlightened Guru's instruction, yeah, follow that way, and then nature of mind is understood, kind of introduced. Then we meditate that way. The clear light nature of mind. Then we kind of understand, realize, and then roughly, yeah. So the meditate. So that become a habit. Then right now we still cannot see directly real Dhammakaya. But that time when a person is dying, then all the conceptual, like rough ideas and concepts and feelings and everything cease, right? Dissolved. Only left is that last moment they reach to the clear light mind, naturally reach to the naked, that clear light mind for 1 second or something. That time, if we have experience right now the meditation, that time they said it's mother and son like meeting together. So it's mother's clear light and son clear light, which means right now we meditate, and then that time we reach to that point. Then suddenly they're like, oh, they recognized this is it. Or we have a strong habit. That time is naturally connected. So then recognize the clear light mind, and then no need to go continue. Jadi jawabannya adalah dari sekarang ya kita harus melakukan latihan, yaitu dengan melakukan latihan instruksi meditasi Mahamudra yang telah diajarkan oleh guru-guru besar. Jadi di sini ketika sifat dasar tersebut dikenalkan, kita bermeditasi dengan cara seperti itu hingga kita bisa merealisasinya dan itu menjadi kebiasaan. Saat ini kita tidak bisa melihat Dharmakaya, ya, jadi ketika seseorang meninggal, ya, seluruh ide ataupun konsep ataupun perasaan akan berhenti, ya, akan hilang, akan lenyap
Jadi yang tertinggal adalah momen terakhir, ya, di mana momen tersebut akan membawa atau akan membantu ya seseorang untuk bisa mengenali sifat dasar batin bercahayanya yang tidak tertutup oleh apapun. Kemudian biasanya mereka menyebutnya sifat batin bercahaya ibu dan anak ya bertemu. Ya, jadi ini maksudnya adalah kita mengenalinya secara langsung karena kekuatan dari kebiasaan. Jadi secara alami kita sudah terkoneksi terhadap sifat dasar tersebut. Jadi jika kita bisa mengenali sifat dasar tersebut, maka kita tidak perlu melewati masa bardo.